santri melu, kiai melu, cendekiawan melu, pedagang melu, semuanya ikut. Sehingga gerakannya adalah gerakan rakyat. Sesudah kita merdeka, gerakan itu terfragmentasi jadi gerakan rakyat yang pinter. Karena yang mengisi pos-pos kemerdekaan, yang kemudian mengisi kepemimpinan, itu mereka yang punya kecerdasan. Mereka yang lulusan luar atau kiai. Jadi dari gerakan rakyat terfragmentasi jadi gerakan rakyat yang pintar. Gerakan rakyat pintar itu terfragmentasi menjadi gerakan rakyat pintar yang ada lembaganya. Misal waktu 65-66 yang menurunkan Soekarno itu ya mereka yang pintar tapi berorganisasi. Fragmentasi lagi 98, gerakan rakyat pintar berlembaga tapi lembaganya kampus, mahasiswa. Fragmentasi lagi di era Gus Dur, gerakan rakyat yang pintar ada di lembaga yang namanya kampus, yang ikut organisasi khusus gerakan. Dulu 98 tuh mulai pers, pecinta alam, semuanya bergerak. Sekarang khusus gerakan. Nah sekarang gerakan rakyat pintar yang ada di lembaganya kampus, berorganisasi, organisasi gerakan, khusus departemen yang ngurusi gerakan. Neng BEM, wis bergerak paling caca Expo, caca Kastra, caca PSDM, kebanyakan orang dulu demo. Saya pengen bilang begini, pembusukan ini itu adalah gerak sejarah. Pembusukan itu selalu terjadi di semua tempat. Dan kita, saya termasuk orang yang nggak menyarankan kita untuk berharap pada gerakan. Karena gerakan mana sih yang berhasil? Selain gerakan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. 6566 kita berhasil menjatuhkan Pak Soekarno, lahir Pak Soeharto, kita keluar dari otoritariannya Pak Soekarno, masuk ke otoritariannya Pak Soeharto. Di 98 kita lepas dari otoritariannya Pak Soeharto, masuk ke otoritarian baru yang nggak kelihatan, yang lebih berbahaya. Jadi mana gerakan yang berhasil? Saya tuh percaya sama satu hal, bahwa revolusi di Indonesia itu hanya bisa dilakukan oleh 4 hal. Satu itu pandemi. Pandemi itu berhasil loh merevolusi cara kita berkebudayaan. Pasca pandemi, orang Indonesia jadi orang yang sangat individualis. Revolusi hanya bisa dilakukan di Indonesia 4 hal. Pertama, pandemi. Kedua, bencana alam yang luar biasa. Ini di track record memburi, kerajaan-kerajaan bahkan selevel Majapahit saja salah satunya hancur itu karena bencana alam. Yang ketiga, pembangunan sipil yang total. Jadi perlawanan, tapi total. Demo-demo Arab Indonesia gelap, peringatan darurat itu setengah-setengah. Tapi orang total. Yang keempat terakhir, revolusi yang dilahirkan dari pemimpin nasional itu. Itu dulu juga terjadi di 45. Ada pemimpin nasional lakukan revolusi. Kalau revolusi yang dilakukan hanya oleh mahasiswa, saya termasuk yang nggak percaya itu akan berhasil. Makanya meski ada kooptasi gerakan, ada kotak-kotakan gerakan, saya termasuk yang nggak resah. Karena memang bukan dengan cara itu revolusi akan bekerja. Karena oke, hari ini terkotak-kotakan, 98 itu nggak terkotak-kotakan, tapi gagal. Kecuali kalau 98 itu berhasil, maka kotak-kotakan ini adalah masalah. Jadi apa yang saya ingin bilang? Yang kita lawan itu adalah soal amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah presidennya Prabowo, sing dolem. Ini bukan Prabowo dan dolem, ya tetap kita lawan. Yang kita lawan bukan Prabowo-nya, tapi kezolimannya. Nek mau ngelawan Prabowo, ini karena posisi politik kita nggak diuntungkan karena dia aja. Nah kita sebagai mahasiswa tentu gerakan kita bukan gerakan politik yang hanya ingin berganti kekuasaan. Hanya ingin menguasai. Kita ingin melawan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. That's all. Lalu siapa kawan kita? Ya mereka yang punya spirit yang sama untuk pengen menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Siapapun. Bahkan polisi yang mikir kayak gitu, ya itu kawan kita. Meskipun posisinya nggak bisa kompromis. Oh dia ada di sistem. Makanya kalau ngomong soal termasuk tadi pengkaderan macam-macam. Saya terus terang tidak berharap sama organisasi-organisasi ekstra. Bahkan HMI sendiri yang saya itu terlibat di dalamnya. Lah wong ini cah UBK, sing napa di 300 juta, DP 20 juta baru ketemu Gibran, piye cah HMI Mas?
Wih, dua senior yang dia setor komoditas tengah, wih, senior ya dimaksud. Tapi apakah karena itu saya meludahi ini? Enggak juga. Organisasi itu karakternya ditentukan oleh yang menghidupi. Jangankan organisasi, Islam ya pecah kok. Jangankan organisasi, Islam aja pecah. Jadi 73 firqah menurut Kanjeng Nabi. Jadi Islam aja pecah kok, apalagi gerakan, apalagi organisasi. Maka saya nggak menyarankan lain selain, ayo kita semua menyiapkan diri pada sirkulasi kepemimpinan yang akan terjadi beberapa tahun lagi. Saya bocorin sedikit ya. Ini kalau Prabowo nggak berubah, 3 bulan lagi akan ada kejadian besar yang bahkan dia nggak menduga itu. Agustus September itu aja. Kalau dia nggak berubah, ini semakin hari semakin dikit waktu dia untuk mengevakuasi kesalahan-kesalahan. Tapi kalau sampai nggak berubah, selesai itu. PR-nya gerakan adalah kalau hari ini tiba-tiba Prabowo Gibran lengser, lalu kekuasaan bertanya pada rakyat, gue pengen ikut dia, bisakah kita jawab itu? Tiba-tiba kita lagi dalam situasi, sing pemimpin itu manut kata kita. Terus kita ditanya, gue pengen apa? Nah kita sebelum jawab aja mas, terus tukaran dewe-dewe. Makanya selalu saya pesankan pada teman-teman aktivis dalam gerakan, ayo kita siapkan 2 hal. 1, skenario transisi. 2, proposal perubahan. Ayo kita siapkan tawaran-tawaran skenario transisi dari kepemimpinan yang otoriter menjadi kepemimpinan demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan proposal perubahan. Gue pengen pendidikan ini apa sih berubah? Gue pengen pertanian apa sih berubah? Karena beberapa bulan lagi kita akan sampai di situasi sing penguasa akan nurut apapun kata kita. Kalau Prabowo Gibran nggak berubah, saya termasuk orang yang berharap mereka berubah dan melaksanakan revolusi dari dalam istana. Tapi berharap beda sama percaya. Aku berharap mas, tapi belas orang percaya. Belas orang percaya. Dan ini bukan pesimisme, ini objektivitas. Pesimisme itu efek dari objektivitas dan reasoning. Kalau akhirnya ternyata kita pesimis, terus arah berusaha optimis, yo edan gitu. Panjenengan ngerti, bensinnya jenengan apa entek. Terus syarat optimis. Bos tenang ini tekan. Lah udah seperti bensinnya apa entek. Kan mending sadar bahwa bensinnya apa entek, terus isi bensin daripada berkutat ini caranya aku optimis. Saya termasuk mungkin ya aktivis yang tidak terlalu melankolia pada perasaan dan pesimisme. Saya fokus pada objektivitas dan rasionalitas. Karena itu masa depan kita. Dan soal kooptasi mas, terakhir lah saya ceritain. Dan teman-teman juga tahu betapa gila cara negara untuk membuat kita bungkam. Tanggal 7 Juni ada orang utusan lembaga berbintang datang ke saya. Ngomong, kebetulan dia alumni UGM, bisa ngopi. Saya luang, saya akan aja ajak dia. Terus sampai dia di tempat itu dia ngomong, dia punya amanah untuk menyampaikan pesan dari lembaga berbintang. Lalu dia nyebut salah satu petingginya yang punya bintang 2 di punggungnya, di bahunya. Dia ngomong bahwa petinggi ini pengen ketemu sama saya. Lalu saya nggak tanya apa agendanya, dia ngomong, dia mau kasih apapun yang kamu mau. Jadi ditaruh itu aku ya pengen Prabowo Gibran lengser. Tapi saya paham arah pembicaraannya, karena sesudah itu dia cerita bahwa pimpinan gerakan mahasiswa level nasional itu sudah dapat jatah dari lembaga ini. Jatahnya apa? 1 unit bisnis F&B restoran yang ada di Jakarta, yang nilainya itu miliaran, yang mulai dari tanah sampai pembangunannya itu diurus sama lembaga itu, terus diatasnamakan sama pimpinan organisasi ini. Yang setahun ini organisasi ini nggak bergerak apa-apa. Dan teman-teman tahu namanya, teman-teman tahu orangnya, teman-teman tahu siapa orang-orang di sekitarnya. Tapi saya nggak nanya. Nah, setelah dia selesai ngomong tuh, saya cuma balas begini. Ngapunten mas, kalau untuk makan dan minum kayaknya saya sudah cukup. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya nggak butuh kemewahan apa-apa. Tinggal loh mas, nggak tinggal
Gak tenang aku. Diliharan ya rek. Jadi lumayan kayak. Di gue ngatur arek-arek gue LK kan lumayan. Pokoknya orang buka SPPG. Loh, terus terang mas, sebagai seorang manusia yang bukan malaikat, saya menyesal. Tapi saya tahu, saya akan lebih menyesal ketika terima ketimbang menyesal ketika menolak. Kalau saya terima itu mas, saya nggak ada di sini hari ini. Wapus enak-enakan di Jakarta kayak. Ini yang terjadi di semua tempat. Jadi kalau ada organisasi nggak gerak, jelas ini wis dituku. Arpo PMI, Arpo HMI, Arpo GMNI, kami, LMND, FMN semua. Nek orang gerak, wih kemungkinan wis dituku. Aku orang ngomong loh ya. Aku orang ngomong. Aku ngomong kalau jika ini soal beli hukum licin kita. Makanya harus dilaporkan ke Dewas Koyo Opo, insya Allah kita gagal. Dan cuma respon ditanya Tempo, Mas gimana itu dilaporin? Ya semoga yang laporin saya diapresiasi oleh Pak Presiden. Dan mereka itu pengen supaya Pak Presiden tahu bahwa mereka loyalisnya Pak Presiden. Terakhir ya Mas, saya cuma titip begini, ayo kita siapkan diri teman-teman. Karena perubahan besar akan terjadi, jadi kita harus siap mimpin. Suatu saat akan ada potong generasi yang luar biasa di Indonesia ini. Dan itu nggak lama, beberapa tahun lagi. Orang-orang tua nggak akan punya masa depan di Indonesia. Yang punya adalah kita. Maksimal tuh usia 40, 50, yang masih punya masa depan. Di atas 50, nggak akan lagi punya masa depan. Karena secara historik, Indonesia itu adalah bangsa yang nggak pernah rela dipimpin orang zalim. Yang mereka selalu punya mekanisme untuk riset dengan sendirinya. Saya meyakini itu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan itu didukung oleh berbagai nasionalitas itu. Jadi saya cuma pesan itu, ayo siapkan dirimu, kudu siap mimpin, kudu tanggung jawab, dan itu dimulai dari rayon. Karena rayon itu, Nening HMI komisariat adalah mata air pengkaderan. Jadi nggak usah dendam harus sendiri jenengan saya nggak ada likai. Jadi saya masuk siapa? Musuhan apa Cak Imin? Oh di situ PMI ya? Oh PMI bilang. Tidak usah dendam sama mereka. Mereka itu ngomong BU mas. Jadi terpaksa melakukan ini semua. Mereka orang-orang yang melindungi diri karena khawatir dan takut sekali pada kemiskinan. Kita ini akan jadi pemimpin-pemimpin baru. Akan jadi orang-orang baru yang saya lupa artinya apa ya. Tapi kita ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Kita ketemu hari ini karena Allah pengen mengikat hati kita. Warobatna ala qulubihim dan kamu fakul benar bersama mati makan. Allah mengikat hati kita karena kita sama-sama memuji Allah. Dan itu syarat dari pemimpin masa depan Indonesia. Bismillah, dari sini kita ngobrol lagi wae. Yang anu simpelnya diobrol ke. Santai wae pokoknya ya. Rasa sok-sok serius. Ya aku ngerti lah ya, kekal kan ya wae kan. Makasih.